Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sekian banyak hikmah disyariatkannya ibadah puasa atau hikmatus shaum adalah mengokohkan rasa syukur kita akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi taqwiyatu syukur li ni'mah. Jadi mengokohkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, rangkaian ayat tentang ibadah saum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 atau dapat 188, terdapat ayat di dalam surah Al-Baqarah 185 ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian berpuasa, dan menjelaskan siapa saja orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, maka kemudian Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah saum kita, bagaimana ibadah kita di bulan suci Ramadan seharusnya menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, puasa mendidik kita untuk bersyukur. Kita menahan lapar dan dahaga dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dalam kondisi di mana kita memiliki segala hal yang bisa kita untuk konsumsi, makan dan minuman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, sehingga diharapkan di saat kita berbuka, kita bisa menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena di hari-hari selain Ramadan, kita kalau terbiasa makan, terbiasa minum, kita lupa bahwa makanan yang kita makan tersebut, minuman yang kita minum tersebut itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh jadi banyak di antara kita yang ketika minum maupun makan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur kepadanya. Akan tetapi di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa dan kemudian di saat berbuka, betapa nikmatnya kita rasakan beberapa teguk air yang kita minum dan beberapa butir kurma yang kita makan. Nah, disinilah kemudian kita menyadari bahwa semua hal itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena tentu saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu amat sangat banyak, ya. Oleh karenanya Allah berfirman dalam salah satu ayat surat Ibrahim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kalian menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan yang bersifat materi maupun imateri. Kenikmatan yang merupakan bagian dari wasailul hayat, sarana kehidupan kita, maupun juga berbagai macam fasilitas kehidupan dunia lainnya.
Kita bersyukur Allah ciptakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita keluarga, istri, suami dan anak-anak. Allah berikan kita pekerjaan, Allah berikan kita gaji. Ya Allah berikan kita tempat tinggal yang layak, kendaraan yang mudah untuk kita pakai. Semua itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri keberadaannya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla? Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki hati yang qanaah. Jadi kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ketika kita memiliki hati yang qanaah. Apa makna hati yang qanaah? Hati yang merasa cukup, hati yang merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan kalian lihat orang yang di atas kalian. Sebab dengan demikian kalian akan bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang melihat di atas dia. Ya. Padahal apa? Harusnya dia lihat orang yang di bawahnya agar dia bisa bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya punya motor, sementara ada orang yang masih bersepeda. Alhamdulillah hari ini saya masih bersepeda, punya sepeda. Ada orang yang tidak memiliki sepeda, bahkan jalan kaki. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa berjalan kaki ke sana kemari, bahkan naik angkutan umum. Banyak orang yang hari ini tidak lagi mampu menggunakan kakinya. Itu kalau lihat ke bawah, kita akan lebih banyak syukurnya. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa bekerja, walaupun pendapatan saya pas-pasan. Ya, ini kita syukuri di saat apa? Di saat sebagian saudara kita kaum muslimin tidak lagi bekerja, tidak lagi memiliki penghasilan, tidak cukup uang yang mereka miliki, bahkan mereka sama sekali tidak memiliki uang dan harta benda lainnya. Nah, ini akan bisa membuat kita bersyukur. Tapi kalau kita lihat yang di atas, ini khawatirnya kita jadi kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Orang sebelah sudah punya mobil baru, orang sebelah sudah punya tambahan rumah, orang sebelah rumahnya sudah ditingkat, orang sebelah punya rumah lagi di tempat yang lain. Ini akan membuat kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kekecewaan demi kekecewaan. Sampai-sampai bukan tidak mungkin ada orang berucap Allah tuh enggak adil. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kerja dengan dia, sama-sama masuk kerja, kenapa dia bisa beli mobil baru sementara saya tidak? Padahal dia lupa bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu banyak caranya dan banyak jalannya. Bisa saja dia sama bekerja dengan kita, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan dia rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, oleh karena saudaraku rahimakumullah, agar kita bersyukur jangan lihat yang di atas. Kalau kita hari ini pakai carry, nggak usah lihat yang pakai Camry, bersyukur saja. Ya, hari ini banyak orang yang belum punya mobil, kan itu kita syukuri. Kalau hari ini kita baru bisa beli mobil baru, tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal, ya mungkin beli mobil barunya yang biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Toh banyak orang yang pakai mobil second. Ya, mogok-mogok lagi mobilnya gitu ya, tidak bisa jalan. Nah ini, jadi ini kita syukuri, alhamdulillah. Kita punya mobil second pun juga kita syukuri. Yang penting apa? Yang penting mesinnya bagus, masih bisa mengantarkan kita ke sana kemari. Sebab ada orang punya mobil kurang beruntung dia, mobilnya 1.5, satu starter 5 kali dorong, bensinnya 1.5, 1 liter 5 tiang listrik, kan begitu ya. Ini kan boros gitu ya. Nah ini, jadi banyak yang kita syukuri dalam hidup ini. Jadi hati yang qanaah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina kathratul 'ird, walakinnal ghina ghina'an nafs." Hadisnya hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Bukanlah yang dikatakan kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Perhatikan. Ini dalam perspektif kenabian. Berarti dalam perspektif Islam, orang yang dikatakan kaya itu bukan hanya semata-mata dia memiliki harta yang banyak,
Akan tetapi walakinnal ghina ghina'an nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya, kaya hatinya. Artinya apa? Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ya. Justru kita khawatir banyak harta tapi mentalnya seperti mental orang miskin, seperti mental orang nggak punya. Ya, udah punya rumah, punya mobil 1, 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5. Padahal yang digunakan sehari-hari operasional hanya 1 kendaraan saja. 2, 3, 4, 5-nya hanya untuk koleksi. Silahkan saja. Tapi ingat, apapun yang kita miliki semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Sebab nanti masuk dalam perkara bisa jadi mubazir, bisa jadi israf. Ya, mubazir itu boros, israf itu juga demikian, berlebih-lebihan. Sebab apa? Apa yang kita miliki kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada orang yang hartanya nggak banyak, bahkan tidak banyak, cuma hatinya Allah cukupkan. Dia ngelihat antum pakai mobil baru, sebetik pun nggak ada dia pengen punya mobil seperti antum. Antum pakai mobil yang mewah, sebetik pun di dalam hatinya sama sekali dia nggak tertarik. Saya pernah berkunjung ke satu pulau di Indonesia, sebuah kepulauan. Itu masya Allah masyarakatnya itu sangat sederhana sekali. Ya. Bagi mereka, kalau mereka sudah bisa makan 3 kali sehari, itu sudah cukup. Dan ternyata masyarakat itu setelah disurvei oleh tim. Jadi ada satu survei dengan tingkat kebahagiaan. Jadi ada surveinya ya. Dan ternyata masyarakat kota itu, penduduk pulau itu, ya, dalam satu penjelasan yang saya dengar, mereka adalah satu kaum, satu komunitas, satu pulau, ya, satu kelompok orang yang di Indonesia termasuk yang paling bahagia hidupnya. Dan ternyata mereka bukan orang kaya. Sehari mereka berkebun, ya. Makanan mereka, makanan utamanya itu singkong. Ya, kadang makan singkongnya pakai ikan. Ikan di laut diambil, dimakannya pakai singkong. Dan itu sudah cukup. Dan bagi mereka itu sudah makanan mewah mereka. Jadi hasil kopra mereka, hasil perkebunan mereka itu mereka tabung. Dan banyak di antara mereka kemudian berangkat menunaikan ibadah haji. Antum gajinya besar jadi karyawan 10, 15, 20, 30 juta tapi nggak pernah berangkat haji. Belum juga kepikiran berangkat haji, nabung pun belum. Mereka hanya berkebun saja dengan makan tiap hari singkong, pakai ikan dan juga beberapa lauk lainnya, tapi bahan dasarnya, menu dasar mereka itu singkong. Mereka bahagia dan mereka punya kelebihan harta. Mereka berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan luar biasa hadirin sekalian, saya sepanjang beberapa hari di kota itu tidak ada yang saya lihat jarak 100-200 meter kecuali masjidnya megah-megah. Masjid Denso juga kalah megahnya. 200-300 meter masjid besar megah, 200-300 meter masjid lagi megah, masya Allah. Bisa jadi mungkin julukannya negeri 1000 masjid. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu hadirin sekalian, sebab bagi mereka cukup. Buat mereka itu sudah membahagiakan. Nah ini apa yang disabdakan Nabi SAW, kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Sehingga bisa jadi mereka lihat harta antum berlimpah dengan kendaraan mewah, buat mereka itu biasa-biasa saja, ya. Nah ini hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Baihaqi, beliau SAW berkata, apabila seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillah, Allah catat dia sebagai hamba yang bersyukur. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, Allah tambahkan pahala untuknya. Ketika dia mengucapkan hamdalah yang ketiga, alhamdulillah, Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Tidak akan pernah ruginya orang yang selalu dalam banyak kesempatan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita,
Kita dalam kondisi prihatin saja, dalam kondisi nggak sehat aja, dalam kondisi nggak baik aja, Nabi tetap ngajarin kita ngomongin alhamdulillah. Betul kan? Coba Rasul mengajarkan kita kalau dapat nikmat, alhamdulillah rabbil alamin. Bahkan ada sabda beliau, doa beliau, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya, ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya, sempurna segala macam kebaikan. Bahkan ketika dalam kondisi nggak baik pun Nabi ajarkan kita apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Antum kalau ditanya kabar gimana, kabarnya bang, aduh lagi pilek nih, demam, sakit kepala, wah langsung. Tapi coba antum ucapkan, gimana kabarnya akhi? Antum lagi sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Badan saya sakit, kepala saya pusing, tapi kenikmatan Allah lainnya kan banyak. Rekening saya gemuk, duit saya banyak, mobil saya 2, rumah saya 3, istri saya 1, kan begitu ya. Ini nikmat. Betul, hari ini antum sakit, antum demam, antum lagi nggak enak badan, tapi segala puji bagi Allah atas segala hal. Banyak nikmat yang lain yang masya Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Betul kan? Bisa jadi kepala antum hari ini sakit puyeng, ya, tapi rekening antum makin bertambah, gaji plus THR, alhamdulillah ala kulli halin, ya. Istri-istri sehat, anak-anak hafalan Qur'annya selesai 30 juz, ya. Kemudian di kampung juga orang udah teriak-teriak kapan datang ke kampung, kita bagi-bagi warisan nih, kayaknya jatah antum besar. Oh kan begitu kan? Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala hal. Baik, karena waktu yang batasi kita, terakhir yang ketiga, bagaimana cara kita bersyukur? Dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nikmatnya banyak untuk kita, nggak terhitung. Sering kan baca surat Ar-Rahman dan mendengarkan kan surat Ar-Rahman? Ada satu ayat yang Allah ulang sampai 31 kali. 31. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Allah tuh banyak. Banyak betul buat kita. Jadi mau dustain apa lagi? Oleh karenanya bagaimana cara kita bersyukur? Tingkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dosanya sudah diampuni di awal dan di akhir, yang lalu dan yang akan datang, itu Nabi. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosanya sudah Allah ampuni. Tapi beliau setiap hari, setiap malam salat tahajud qiyamul lail. Bagaimana dengan kita? Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau alaihi salatu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai seperti ini? Sampai kaki Nabi itu bengkak-bengkak." Kalau kita sholat kan nggak sampai bengkak-bengkak ya. Alhamdulillah ya, nggak sampai bengkak-bengkak. Belum pernah kan sholat taraweh imamnya baca 15 juz kan? Dalam semalam belum pernah ya. Kalau udah pernah mantap itu. Bisa jadi jam 7:30 selesainya menjelang sahur. Ya, sekali-sekali coba, begitu kan? Sekali aja seumur hidup, ya kan? Jadi ini kan masya Allah sampai bengkak tuh Nabi. Tiap malam apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Semoga Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah kumpulkan kita semua di dalam syurganya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.